Puji Tuhan, kita bersyukur dapat kesempatan lagi untuk belajar mengenal hati Tuhan kita. Terima kasih Ibu Bapak petugas, semua Kalapas yang memberi kesempatan untuk warga binaan, anak-anak saya semuanya boleh ikut belajar bersama-sama. Yang sudah bergabung via Facebook, Instagram, puji Tuhan kita bisa menikmati hadirat Tuhan dari manapun saudara berada, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara yang lain. Puji Tuhan, baik kita belajar. Hari ini tema kita kedewasaan rohani. Ya, kita belajar. Saudara, kalau kita bicara tentang kedewasaan, itu ternyata tidak ditentukan angka usia kita. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kita bicara tentang kedewasaan, maka itu tidak ditentukan tentang angka usia kita. Contohnya begini, maaf, ada seorang umur 40 tahun. Jadi angka usianya 40. Tapi, maaf, belum dewasa. Padahal secara angka sudah cukup itu 40 tahun. Apalagi sudah menikah, sudah jadi ibu, mama, sudah jadi ayah. Tapi masih seperti anak-anak. Maaf ya, ini cuma memberi contoh saja. Jadi yang disibukkan itu bukan tanggung jawab yang jadi bagian hidupnya. Jadi walaupun sudah jadi suami, sudah jadi istri, sudah jadi ayah, sudah jadi ibu, hobinya masih sering keluyuran dengan teman-teman, suka main, maaf, nggak ngurus keluarga. Nah, ini contoh. Berarti kedewasaan itu tidak diukur secara angka usia. Sederhana sekali cara mengukur kedewasaan seseorang. Sudah bisa diberi tanggung jawab atau belum. Saya ulangi, kedewasaan itu diukur, ditentukan bukan dengan angka usianya, tetapi diukur dengan sudah bisa menerima atau diberi tanggung jawab atau belum. Itu kedewasaan. Ya, ada seorang anak umur 9 tahun. Saya nggak tahu bagaimana cara orang tuanya mendidik. Ini anak umur 9 tahun. Begitu pulang sekolah, masih SD tentunya 9 tahun. Baru masuk rumah, dia lihat ada kursi yang gak pada tempatnya. Dia atur. Ya, dia lihat ada tempat air yang tergeletak. Dia ambil. Pokoknya pulang sekolah anak ini umur 9 tahun gak bisa melihat hal-hal yang gak rapi, berantakan, gak bisa. Kalau dia lihat, maaf, ayahnya sibuk, dia berusaha untuk bisa membantu apa yang dia bisa bantu. Kalau dia lihat ibunya sibuk, dia pun berusaha untuk bisa bantu. Bahkan dia bisa ikut memperhatikan adiknya sedang apa. Wah, kalau ada orang tua yang bisa mendidik anak seperti itu, ini anak kalau dewasa pasti jadi pemimpin. Nah, salah satu penyebab tidak bisa bertanggung jawab, salah satu penyebab itu biasanya mamanya atau neneknya, ya, atau pengasuhnya yang mengasuh dengan cara yang salah. Misalnya,
Seharusnya orang-orang tua, papa, mama, kalau anaknya berusia sebelum setahun sampai setahun lewat, ya, itu mau makan sendiri, tidak mau disuap. Tolong perhatikan. Seharusnya sebagai orang tua bangga. Berarti anak ini sejak umur sebelum setahun sudah punya prinsip mandiri. Nah, di sini kesalahan dari beberapa ibu atau mama atau pengasuh anak-anak atau neneknya. Ada 3 alasan yang merusak anak yang sejak umur segitu belum dewasa, masih umur kurang dari setahun tapi mau makan sendiri. Tapi dilarang. Satu yang biasa terjadi, lama nanti makannya. Pasti anak-anak kecil yang mau makan sendiri itu biasanya lama. Ya pasti. Tapi justru waktu mereka lama makannya. Saudara perhatikan. Sebetulnya Tuhan sedang mendidik anak itu untuk melakukan eksperimen. Saya itu paling suka melihat anak-anak seumur itu makan sendiri. Saya suka perhatikan. Perhatikan aja. Dia pegang sendoknya. Dia ambil makanannya, nggak segera masuk mulut. Dia perhatikan, terus senyum sendiri. Setelah senyum sendiri, dia tumpahkan lagi, dia aduk-aduk, dia sendok lagi. Dia liatin lagi, dia senyum. Saudara, ini anak sedang eksperimen. Bukan sedang main-main dengan makanannya. Tidak. Nah di sini para mama, nenek, tante atau pengasuh nggak sabar. Ini lambat sekali. Nomor 2. Biasanya para mama, pengasuh, nenek itu nggak sabar lihat berantakan makanannya. Aduh kotor kemana-mana. Karena anak ini eksperimen. Bukan nakal, jangan katakan anak itu nakal. Sedang mencari sesuatu, sedang melakukan eksperimen. Maka itu saya nggak suka kalau ada orang dewasa membentak anak, kamu nakal sekali. Salah, anak itu bukan nakal. Sedang melakukan penelitian, sedang melakukan sebuah percobaan, yaitu eksperimen untuk dia menemukan sesuatu. Jahat mulut kita kalau membentak anak kok nakal sekali. Jangan, itu dosa besar dan itu mematikan semua syaraf untuk melakukan eksperimen. Hancur. Jadi kotor berantakan tidak apa-apa. Kadang-kadang tangan kanan masuk ke tempat sup, tangan kiri masuk ke tempat nasi, diacak-acak, ditaruh di kepala, waduh dirok, nggak apa-apa. Jadi jangan kalah dengan anak-anak. Ketika mereka duduk makan, beri alas di lantai, di tempat kursi mereka duduk, ya agak lebar lah. Kira-kira 2 meter persegi. Supaya jatuhnya ke situ. Nah hal yang ketiga. Kenapa mama, nenek, pengasuh maunya nyuapin anak terus supaya cepat selesai. Karena mereka ini nggak mau sabar nungguin anak-anak itu. Ayo bertobat orang tua. Apalagi suka berkata, nakal kamu, stop. Anak itu eksperimen. Perhatikan saja. Teliti saja. Dia ngerjain apa. Wih, hasilnya luar biasa. Saya nggak bisa cerita. Ya,
menunjukkan beberapa pribadi hebat di dunia ini. Ketika anak itu melakukan eksperimen. Nah, salah satu bukti yang dunia akui, yaitu Thomas Alva Edison. Ternyata Thomas Alva Edison ini anak yang kena gangguan bicara. Apa istilah dialeksia atau apa maafnya. Jadi waktu dia kelas 3 SD, belum sempat naik ke kelas 4. Dia diusir pulang dari sekolah oleh gurunya. Lalu dibawain surat. Aduh, Tasikmalaya, ya hadir. Wilujeng enjeng kumaha damang. Nah, dibawain surat. Anak ini nggak tahu, nggak bisa baca. Mamanya nangis. Isi surat itu sangat menjatuhkan. Dengan kalimat begini ya, saya nggak hafal detailnya. Maaf, anak Anda terlalu bodoh untuk sekolah di sekolah kami ini. Jadi kami tidak bisa terima lagi. Nah, mamanya Thomas Alva Edison. Nah, yang belum tahu siapa Thomas Alva Edison? Salah satu orang dari sedikit orang di zamannya yang menemukan 1000 sekian ratus penemuan, dan sebagian besar penemuan Thomas Alva Edison itu masih dipakai oleh manusia sampai hari ini. Nah, lihat. Surat itu disimpan oleh mamanya. Sampai mamanya meninggal, Thomas Alva Edison sudah jadi orang hebat. Suatu hari tanpa sengaja, Thomas bongkar-bongkar lemari mamanya. Dia temukan surat itu. Dia nangis. Bayangkan anak yang diusir dari sekolah. Harusnya anak ini jadi blow on, bodoh. Tapi mamanya luar biasa. Nah, dalam kisah hidup biografinya Thomas Alva Edison, dia tanya, "Ma, itu surat apa?" "Oh, suratnya dari sekolah. Bahwa kamu anak hebat. Hanya mama yang bisa ngajar kamu." Wah, Thomas Alva Edison senang. Karena nggak perlu sekolah lagi, mamanya yang ngajar. Karena di sekolah juga dia dibully. Jadi bahan ejekan cemoohan teman-temannya. Nah, ini salah satu dari orang-orang hebat. Satu lagi. Maaf, saya belum ketemu tokoh-tokoh Indonesia yang hebat itu, maafkan saya. Michael Phelps. Sampai hari ini belum pernah ada seorang yang bisa mengalahkan dia. Siapa Michael Phelps? Perenang hebat dari Amerika Serikat. Dalam beberapa olimpiade, Michael Phelps adalah satu-satunya orang yang dalam setiap olimpiade yang dia ikuti, dia juara menguasai kolam renang. Ya, jumlah medali terbanyak yang dia dapat setiap olimpiade di zamannya itu minimal 7 medali emas. Kalau saya salah, ada yang pernah ingat, cari berapa. Wah, terkenal. Nah, pengaruh mama. Mamanya Michael Phelps seorang guru TK. Ternyata anaknya ini autis. Tadi Boru Sinaga nulis, ada bilang ADHD dan sejenisnya. Ya, ada hal-hal yang terjadi pada anak-anak terlalu aktif, ADHD dan banyak istilah-istilah lain secara gangguan syaraf. Tapi mamanya Michael Phelps, ya udah, anaknya tidak bisa sekolah sebab anak autis ini ganggu sekali. Saudara, suatu hari mamanya itu menemukan
sebuah ide. Aku mau cari Michael ini bisa diam dan menikmati hidup itu kalau sedang apa dan di mana. Jadi mamanya ini anak tunggal. Michael Phelps nggak punya papa. Akhirnya mamanya pun korbankan diri untuk sementara nggak jadi guru dulu karena ngurus anak autis ini yang waduh aktifnya susah diajak komunikasi. Nah, sampai suatu titik mamanya menemukan, oh, Michael kecil ini hanya bisa diam, konsentrasi, serius, itu kalau di kolam renang. Saudara, bulan-bulan berikutnya, mamanya dengan setia, tiap hari berjam-jam, mamanya baru bawa pulang Michael dari kolam renang kalau dia sudah capek sampai ketiduran. Ternyata sejarah mencatat dia menjadi satu-satunya manusia yang paling kuat, paling hebat di kolam renang. Cari aja Michael Phelps. Phelps-nya itu kalau nggak salah P-H-E-L-P. Saya lupa. Tolong ada yang bantu Michael Phelps. Saya lupa spellingnya. Nah, di sini kita lihat dua contoh. Jadi ada mama yang punya pengaruh jelek untuk anak-anak. Anak-anak ingin makan sendiri dilarang. Tapi mamanya Thomas Alva Edison dan mamanya Michael Phelps adalah orang-orang hebat. Dan anak mereka diakui oleh dunia. Wah, dari guru musik hebat. Oh ya, terima kasih. Dari Sydney nulis Michael Phelps ya. Tolong dicari nanti. Dari Depok. Jadikan kekuranganmu sebagai kelebihanmu. Setuju, Arif. Demikian juga sebaliknya. Jadikan setiap harinya sebagai pembelajaran diri. Baik hal positif maupun negatif yang terjadi. Amin. Terima kasih Vergio, Michael Phelps. Ya, Bapak. Ini luar biasa. Maka itu semua saudara, termasuk anak-anak saya, warga binaan, Makasih Martapura, Michael Phelps. Ayo gunakan waktu selama kalian masih di dalam untuk punya tanggung jawab. Supaya nanti kalau kalian selesai kuliah di universitas kehidupan ini, kalian pun jadi orang-orang yang dewasa. Secara mental, secara fisik, secara jiwa juga. Wah, itu akan luar biasa. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Ini coba lihat yang di Facebook, Instagram. Filipus menayangkan siapa itu Michael Phelps. Ya, lihat itu. Ya, terima kasih Phil. Orang hebatnya. Oh, pada 30 Juni 85 dia umur 40 tahun. Ya. Oke, dia menang berapa kali Olimpiade? Coba, ada, bentar ya. Ya, tidak berhenti mengoleksi emas di Olimpiade Rio 2016 hingga, oke nggak ada ya beritanya ya. Ya udah, Michael Phelps pokoknya. Sebentar. Ya, Michael Phelps second adalah seorang perenang Amerika Serikat dan pemecah rekor dunia. Ya, kelahiran, ya, pokoknya dia orang hebat ya. Oke, yaudah. Oke, kita keluar dulu. Baik, kita kembali. Ya, jadi luar biasa. Ini pengaruh mama. Ya, yang hebat. Bentar. Ayo, kita lanjutkan untuk belajar. Jadi jangan kita kalah. Oke, kita lihat Lukas 2 ayat 52.
Kedewasaan rohani itu nggak cukup untuk rohani saja. Harus 3 hal ini. Kita dewasa. Oh, ini ada anak saya ini. Belajar juga dari Papa Daniel yang hanya lulusan SMA, tapi berdampak hebat bagi orang banyak. Makasih nak. Agus, apa saudara-saudara dari LPY bisa ikut? Papa belum lihat itu ya. 52. Lukas 2, 52. Bukan 32. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Hikmatnya itu bicara mentalnya. Dan besarnya. Jadi fisiknya makin besar, rohnya makin besar, lalu jiwanya, mentalnya makin hebat, dan makin dikasih oleh Tuhan dan manusia. AYT. Yesus pun bertambah semakin besar dan semakin bijaksana. Ia juga semakin disukai Tuhan dan manusia. PIS. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, ya. Terus serta dikasih oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. TSI. Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana serta semakin berkenan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Nah, saudara-saudara, dimanapun kita berada, kedewasaan rohani itu pasti membuat kedewasaan karakter, mental, jiwa. Dan kalau mentalnya sehat, jiwanya sehat, rohnya sehat, hubungan dengan Tuhan sehat, maka fisik ini jadi sehat juga. Jadi roh, jiwa, dan tubuh kita itu tercakup semua akan terangkat oleh kedewasaan rohani kita. Wah, itu luar biasa. Tuhan hebat. Oke. 1 Samuel pasal 3 ayat 18. 1 Samuel 3 ayat 18. Teluk dalam masih ada, bisa aktif. Tuhan tolong supaya sinyalnya nggak terganggu. Tuhan tolong. Ya. Oh, ayat 19, maaf. 1 Samuel 3 ayat 19. Olah paswai ikut ya, puji Tuhan. Nah, lihat ini. Ya, muara bulian baru hadir, ya. Dan Samuel makin besar. Dan Yahweh menyertai dia. Oke, saya mau baca itu saja. AYT. Samuel makin besar. Dan Yahweh tetap menyertainya. Ya, PIS, Samuel bertambah besar. TSI, Samuel terus bertumbuh besar. Nah, saudara, ini catatan yang luar biasa. Bertambah besar. Itu mencakup 3 hal dalam hidup kita. Enggak cuma rohani saja loh. Dewasa secara rohani, makin kenal Tuhan, makin berakar dalam Tuhan. Dewasa secara mental, secara karakter, secara tanggung jawab. Tapi juga harus dewasa secara fisik. Ya. Tahu istilah stunting, anak-anak yang kurang gizi sehingga fisiknya itu kecil. Ya, kasihan. Nah, ada seperti itu. Tapi kita harus melihat, ya, dari Martapura ada tulisan. Di masyarakat ada stigma atau stempel kalau anak cacat akibat dosa atau karma dari orang tuanya. Tapi Alkitab jelas menyatakan bahwa tidak seperti itu adanya.
Tapi karena memang ya kehendak Tuhan boleh kemuliaan Tuhan boleh nyatakan dalam diri anak itu. Betul. Jadi nggak ada anak cacat. Ya jangan membuang anak-anak seperti itu dari masyarakat. Memang ada pekerjaan setan yang jahat di tengah-tengah masyarakat kita. Mengucilkan anak-anak itu. Jangan ya, kita tetap terima. Oke, jadi kedewasaan rohani kita. Aja kita mau Maaf, kita mau ada keluar gitu. suara. Ya, makanya putar kita putar. Tolong di mute suara mana. Nah, saudara, kalimat dan Samuel semakin besar, Tuhan Yesus pun bertambah besarnya, sederhana. Itu karena makanan. Ya, semua orang pasti ngerti. Karena makanan. Wah, ini luar biasa kalau bicara soal makanan. Fisik kita, ya postur tubuh kita, itu perlu makanan bergizi. Nggak cuma kenyang saja. Perlu makanan yang sehat. Nah, kata kedewasaan itu sangat ditentukan oleh makanannya. Ternyata pematang siantar gabung ya, puji Tuhan. Ternyata yang perlu makan nggak cuma fisik kita. Yang perlu makan nggak cuma perut kita. Wow, jiwa kita perlu makan juga. Roh kita perlu makan juga. Lihat Yohanes 4:34. Ya. Apa makanan Tuhan Yesus? Yohanes 4 ayat 34. Maka itu Yesus jadi dewasa. Nopa, papa lupa, maaf ya. Nanti setelah Zoom ini, maaf. Karena papa nggak ngerti soal apa sel apa itu. Oke. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat Yesus berkata kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. PS. Lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. TSI. Lalu Yesus berkata kepada kami, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia ini, yaitu menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadaku. Saudara, ternyata firman ini itu berlaku dalam hidup kita sehari-hari sampai selama-lamanya. Saya ulangi, Yohanes 4:34 ini berlaku untuk kita semua. Seluruh umat manusia di semua bidang dalam kehidupan ini, bahwa apa yang kita makan itu adalah melakukan kehendak. Nah, kehendak siapa? Ini dia. Nomor satu, ya pasti kehendak diri kita sendiri. Kehendak aku. Kehendak hawa nafsu. Kehendak ego. Jadi kalau ada manusia menuruti semua yang muncul, aku mau, aku ingin. Ya, siapapun kita ada komen. Jadikan berdampak dimanapun berada. Betul, haleluya. Saudara, jadi kata makanan itu sangat jelas untuk bisa membuat proses
pertumbuhan hidup kita makin hebat. Saya mulai dengan fisik dulu. Kalau nafsu makan kita itu makanan yang tidak sehat, hati-hati. Hidup pasti sakit-sakitan. Ya, ayo kita berubah. Jadi kalau muncul, woi ingin makan daging, ingin makan ini yang nggak sehat, kita kendalikan. Ya, kendalikan. Jadi kembali lagi, makananku ialah melakukan kehendak titik. Jadi ada kehendak hawa nafsu kita, kehendak daging kita, kehendak keinginan duniawi kita. Yang kedua, ada kehendak roh. Harusnya penting penguasaan diri, betul. Kehendak roh. Nah, roh ini pun kita harus tahu, roh Tuhan atau roh setan. Ya, kehendak roh. Nah, yang ketiga, ya kehendak Bapa. Woi, kalau kita sudah menemukan kehendak Bapa kita, aman dah hidup ini aman. Oke, saya uraikan yang kedua, kehendak roh. Maaf, saya cuma cerita, ya, saya cuma cerita. Di dalam dunia mistis, dalam dunia klinik, di dalam dunia hitam, dalam dunia perdukunan, saya pernah ketemu orang-orang yang disebut sakti, ya, tapi sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga kesaktiannya itu hilang dan punya kesaktian dari Roh Kudus. Dengarkan ini. Yang pernah tahu urusan ini gampang mengerti. Yang belum tahu supaya hari ini tahu. Saya contoh begini. Ada orang yang belajar ilmu gelap, ilmu hitam, pedukunan, klinik, mistis, santet, dan sejenisnya. Bertahun-tahun nggak meningkat ilmunya. Cetek istilahnya dangkal. Tapi ada orang baru 3 bulan belajar dengan ilmu kegelapan ini. Tapi kesaktiannya itu luar biasa. Nah, di dalam dunia mistis itu ditemukan penyebab yang sederhana seperti yang ada di Yohanes 4:34. Ini luar biasa. Jadi begini. Ini cerita mereka yang saya pernah ketemu. Makin seorang murid dari sebuah perguruan atau dukun itu taat total. Ya, contoh. Di ilmu Jawa ya ada istilah topo pendem. Topo itu bertapa, pendem itu dikubur. Ngeri saudara. Jadi orang ini dikubur, tapi cuma kepalanya yang kelihatan di permukaan tanah. Itu berhari-hari dilakukan. Tidak makan, tidak minum. Ya tubuhnya di dalam tanah. Ada yang disuruh tidur di kuburan berhari-hari. Ada yang disuruh ini, disuruh itu. Nah, dari kesaksian mereka, saya menemukan murid yang nurut total, yang taat mutlak, cepat sakti, cepat naik ilmunya. Tapi yang aras-arasan belajar, yang bandel, ya nggak maju-maju. Jadi mereka sampai bisa segitu hebat ilmunya. Karena makananku ialah
melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Maka itu hari ini, kalau saudara dan saya ingin dewasa secara rohani, makanlah firman sebanyak-banyaknya. Taati perintah, keinginan Bapa kita. Mutlak. Taatnya tidak membantah. Ya. Berapa kali kita belajar, saya menyampaikan, berbahagialah setiap kita. Kalau bisa selalu berkata, ya Tuhan. Ya, sama seperti semua prajurit di semua kesatuan. Kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, militer, Brimob, dan semuanya. Hanya ada dua kata yang para prajurit ucapkan di depan komandan mereka. Siap, laksanakan. Saudara, jadi kalau kita ingin dewasa secara rohani, bukan doa puasa, bukan. Bukan doa pagi 4 jam, doa siang 4 jam, doa sore 4 jam, doa malam 4 jam. Tuhan gak suka, itu orang malas, itu doa terus. Tidak. Taat. Kalau komandan berkata ampuni, ampuni. Komandan berkata ke kiri, ya ikuti ke kiri. Komandan berkata lurus, ikuti lurus. Nah, itu yang saya belajar. Ternyata ketaatan kita melakukan kehendak siapa. Wih, luar biasa. Domi, Papa ini nunggu kabarmu loh, nak. Senang sekali Papa lihat kamu ada. Jadi saudara dan saya, maaf saya pakai contoh, ingin dipakai sebagai alatnya siapa? Kalau kita ingin dipakai jadi alatnya Tuhan, taatlah. Maaf, tapi kalau ada yang milih ingin dipakai jadi alatnya setan, ya taatlah kepada mereka. Itu pilihan kita. Mau taat kepada siapa? Jadi Yohanes 4:34 itu satu-satunya ayat yang akan memberitahu kita bagaimana dan kapan kita bisa jadi dewasa sehingga kita bisa bertanggung jawab, tergantung kita mau taat kepada siapa. Saya ulangi, untuk menjadi dewasa secara fisik, ya makan dong. Makanannya harus jelas. Ternyata secara mental, jiwa, secara roh sama. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Maka itu saya kembali ke contoh murid-murid pedukunan, murid-murid yang mau sakti itu. Ternyata jelas perbedaannya. Yang bandel, yang susah nurut pada gurunya, ya enggak maju-maju. Tapi yang selalu berkata ya kepada roh jahat itu. Bish, cepat sakti mereka. Ini pilihan kita. Maka itu kenapa dalam doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi kehendakmu. Wih, itu luar biasa. Kehendak Dia. Kehendak Dia. Anak-anak, warga binaan, saya bicara khusus untuk kalian. Seharusnya kalian itu kalau lulus dari Universitas Kehidupan, kalian itu harusnya jauh lebih hebat daripada kami yang masih keluyuran bebas di luar ini. Sebab saudara yang di dalam punya banyak waktu untuk merenungkan firman, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami yang di luar ini alasannya sibuk. Ya udah, maka itu kita nggak dewasa-dewasa. Putar-putar saja di situ. Hari ini, ayo kita mengambil keputusan
untuk selalu berkata, ya Tuhan. Luar biasa. Kita ingat hidup Yusuf yang luar biasa itu. Dari narapidana politik. Hanya selangkah keluar dari penjara. Hanya selangkah. Nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa. Hari itu juga. Dia langsung jadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Aduh, ya nak, puji Tuhan, Papa juga senang untuk belajar ini ya. Diingatkan untuk taat. Jadi saudara, kalau kita betul-betul mau taat seperti Yusuf, cepat kita akan dibawa maju, naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Karena ketaatan Yusuf. Paulus, kalau dipikir ya, harusnya Petrus itu lebih hebat dari Paulus. Kenapa? Karena Petrus itu yang sejak awal jadi murid sampai Yesus naik ke surga. Petrus ngikuti semua. Betul tidak? Petrus itu ngikuti saudara. Paulus itu nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Betul toh? Dia benci kok pada Tuhan Yesus. Saya pakai istilah ini. Tapi mengapa Paulus bisa jauh lebih sakti daripada Petrus? Ternyata jawabannya Paulus itu nurutnya kepada Tuhan habis-habisan. Ya, taatnya kepada Tuhan itu total. Nggak ada satupun bantahan yang dia pernah lakukan kepada Tuhan Yesus. Ini bedanya. Maka itu, maaf ya, Paulus itu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, 27 kitab perjanjian baru. Kalau dihitung ya Matius sampai Wahyu, itu 27 kitab. Hitung aja, Matius sampai Wahyu. Ternyata tulisan Petrus cuma 2. 1 dan 2 Petrus. Tapi tulisan Paulus itu 14. Berarti Paulus menulis 51%. Nah, sebagai firman perjanjian baru. Lah kok bisa? Kitab Roma sampai Ibrani itu 14. Dan itu semua tulisan Paulus. Di situ saya heran. Ini orang kedewasaan rohaninya luar biasa. Ternyata ketaatan Paulus mutlak. Petrus masih nyangkal lagi. Ya, nggak tercatat di Alkitab, tapi tercatat di sejarah gereja Katolik. Jadi dalam sejarah gereja Katolik ada tulisan, ternyata Petrus ini menyangkal Tuhan lagi. Sejarah ya, nggak ditulis di Alkitab. Ketika kaisar yang berkuasa di negara Roma waktu itu, gila. Kota Roma dibakar. Yang bakar kaisar gila ini. Tapi disebarkan ke masyarakat. Murid Yesus itu yang membakar kota ini. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ditangkapi oleh kaisar gila ini, Petrus lari meninggalkan Roma. Saudara, nah, dalam pelariannya itu, Petrus ketemu Tuhan Yesus di perjalanan. Lalu Tuhan tanya, kamu mau kemana? Aduh, Petrus bertobat. Dia nggak jadi lari, dia balik
Dan dia ditangkap. Dan ketika dia mau dihukum salib, ini sejarah ya, di Alkitab tidak ada. Ketika dia mau disalib, dia minta izin kepada penguasa Roma. Jangan aku disalib seperti Tuhanku. Aku nggak layak. Biar aku disalib terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Alkitab sejarah. Nggak ada di Alkitab. Nah, Petrus nyangka lagi. Tapi kalau Paulus taatnya luar biasa. Salah satu ayat yang memberitahu kita ketaatan Paulus. Kita buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Oke, Medan harus keluar ya. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kita lihat ini. Ya, jadi kedewasaan itu karena makanan. Maka kita cepat besar. Ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Nah, kita akan bongkar pengakuan Paulus sebagai tawanan roh. Ayat. Dan sekarang lihatlah, dengan diikat oleh roh, aku sedang berjalan. Ya, BS sekarang untuk mentaati perintah roh Tuhan. Aku pergi taat. TSI. Tetapi sekarang saya wajib menaati roh Tuhan yang menyuruh saya. MELT pakai kata lain lagi. Dan sekarang karena lihatlah, karena dibelenggu oleh roh, aku ikut. Ini dia. Saya lebih. Sekarang aku akan pergi karena aku harus mengikuti kehendak roh Tuhan. Saudara, ini ketaatan Paulus mutlak, dibelenggu, ditawan, diikat, dikendalikan, diatur, dikuasai, ditaklukkan, ditundukkan, semuanya sama. Ayo kita tanya kepada diri kita sendiri. Siapa yang menaklukkan diri kita? Siapa yang membelenggu hidup kita? Siapa yang mengatur, menyetir, memimpin? Waduh, semua cari. Siapa? Berbahagialah setiap kita kalau menemukan roh Tuhan yang membelenggu, yang menguasai, yang menaklukkan kita semuanya. Ayo hari ini kita betul-betul menyadari betapa Tuhan itu luar biasa. Lihat hidup Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 1. Lihat Matius 4 ayat 1. Ayo saudara. Yuda, kapan kamu ke Makassar? Ya. Kita lihat Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat. Kemudian Yesus dipimpin oleh roh ke padang belantara untuk dicobai iblis. PS. Kemudian Yesus dibimbing oleh roh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. SI. Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk dicobai iblis. Bayangkan, kalau Tuhan Yesus saja, Ivan, Yahu, gimana kabarmu nak? Kalau Tuhan Yesus saja hidupnya dipimpin, diatur, dibelenggu
oleh Roh Kudus, nggak semaunya sendiri. Maka itu Yesus itu makin besar, makin bertambah hikmatnya. Ingat tadi Lukas 2:52. Nah, seharusnya seperti itu kita dalam perjalanan hidup kita. Palembang baru hadir, oke. Indah ya saudara kalau kita tahu siapa yang mengontrol, mengatur hidup kita ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup dibelenggu, dipimpin, diatur oleh Roh Kudus. Ingat loh, uang bisa ngatur kita, sangat bisa. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, jadi kedewasaan itu nggak diukur oleh umurnya, tapi tanggung jawabnya dan makanan kita. Apa yang kita makan, itu menunjukkan kita akan jadi dewasa ke arah mana. Mau dilatih, ya, ciri-ciri kedewasaan itu nggak suka ngambek, nggak suka tersinggung. Ya, anak-anak yang suka ngambek, suka tersinggung. Kalau kita dewasa, tidak. Ya, puji Tuhan untuk itu. Maka kita harus menjadi murid-murid Yesus yang didewasakan. Karena ketaatan kita, karena makanan kita yang benar melakukan kehendak Dia. Maka itu selalu kita cek keinginan siapa yang aku lakukan. Oke, Gali, coba beri tambahan kenapa tema ini dipilih. Kita dengar dulu suara kita ini. Kenapa? Gali masih ada? Masih ada sih. Ada? Ya. Ya, coba. Kenapa kamu milih tema ini? Ya, jadi ya kenapa saya memilih tema ini? Ya, karena selagi kita masih ada waktu, ya bukan saudara-saudara yang dalam juga masih memiliki banyak waktu untuk belajar, ya jangan sia-siakan kesempatan demi kesempatan yang datang dalam hidup kita, ya untuk belajar memiliki kedewasaan rohani, bahkan berkarakter seperti apa yang Tuhan kehendaki, bahkan memiliki dan bertindak yang sesuai dengan Tuhan kehendaki, bahkan serupa dengan Kristus. Jadi ya mari saudara-saudara kita menikmati proses yang Tuhan berikan untuk kita untuk mematangkan kedewasaan rohani kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, agar sifat-sifat duniawi kita bisa kita kikis, bahkan bisa kita tinggalkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi, dengan menunjukkan bahwa kita ini bisa, bahkan kita menunjukkan kehidupan kita ini dengan kasih, kesetiaan, dan pengorbanan kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa tema ini saya pilih untuk memberi saudara-saudara kenapa saya memilih tema ini? Jadi buat saudara-saudara bisa belajar juga bagaimana ya kehidupan kita ini bisa matang dalam rohani. Begitu Pak. Amin. Ya itu kali ya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Ya. Kita buka kitab Peratapan pasal 3 ayat 27 dan 28. Nah, ini bentuk kedewasaan. Ya. Ratapan pasal 3 ayat 27 dan 28. Siap ya untuk menjadi dewasa, diberi tanggung jawab untuk kita kerjakan dengan baik. Tanggung jawab itu adalah baik bagi seorang pria. Maaf, kok nggak disebut wanita? Ya, karena dalam fakta hidup sehari-hari, kalau ada orang berkata, kenapa kamu nggak tanggung jawab? Biasanya itu kepada laki-laki. Ya, kepada wanita hampir tidak pernah ada tuntutan untuk tanggung jawab. Wih,
orang hebat dari Balikpapan muncul. Haleluya. Oke, lihat. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Baik bagi seorang laki-laki jika dia memikul kuk pada masa mudanya. Kuk itu tanggung jawab, beban hidup. Yes. Baiklah kita belajar menjadi tabah pada waktu masih muda. Oke, ayat 28. Lalu bagaimana kalau itu dibebankan kepada kita? Ya, ayat 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Yahweh membebankannya. Ayat biarlah dia duduk sendirian dan berdiam diri karena Tuhan telah memasangkan kuk ke atasnya. PS. Pada waktu Yahweh memberi penderitaan, penderitaan ini bagus. Seperti Yusuf dikasih penderitaan. Paulus dikasih penderitaan. Masuk penjara. Pada waktu Yahweh memberi penderitaan, hendaklah kita duduk sendirian dengan diam. Jadi jangan dibantu. Kita kerjakan sendiri. Semuanya itu. FAYH-nya coba. Atau VMD-nya. Will, kita lihat ini ya. VMD, FAYH. Ia harus duduk sendirian dan berdiam diri bila Yahweh memasang kuk padanya. FAYH. Karena hal itu menjadikan dia mampu untuk duduk menyendiri sambil berdiam diri menanti perintah dari Yahweh. Nah, saudara, lihat kedewasaan rohani itu diukur oleh tanggung jawabnya. Dalam istilah bahasa Indonesia, saya menemukan kalimat ini. Maka seorang yang tidak dewasa atau belum dewasa, walaupun angka umurnya sudah kepala 4, kepala 5, kepala 3, tidak bisa atau belum bisa bertanggung jawab, berarti pribadi itu, saudara kita itu baru bisa jawab tanggung-tanggung. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba muncul istilah itu. Jadi yang belum bisa bertanggung jawab karena baru bisa jawab tanggung-tanggung. Apa sih definisi jawab tanggung-tanggung? Ya kalau ditanya, mungkin. Aduh, ya. Ada yang komen apa itu? Ya. Kemarin saya ajarkan anak saya kalau mau pintar. Jangan nyontek, kerjakan sendiri setiap ada soal dari guru. Betul. Iya, jangan nyontek itu nggak fair, nggak jujur, menipu diri sendiri. Betul ya? Wah, bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita belajar dalam tema kedewasaan. Nggak cuma rohani loh ya. Kedewasaan fisik, kedewasaan mental, karakter kita, pola pikir kita. Nggak suka ngambek, nggak suka tersinggung. Karena itu orang dewasa. Wah, hidupnya akan luar biasa kalau kita mau seperti ini. Ya, siap untuk menjadi dewasa. Bukan cuma secara rohani, secara mental, secara fisik, tanggung jawab kita juga. Ada yang mau tanya di sini? Ayo, siapa saja? Warga binaan maupun semua yang di luar. Ada yang mau tanya? Silakan nulis yang di Facebook, Instagram, nanti saya baca. Yang di Zoom, silakan. Tidak ada. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi dewasa dengan pola makan yang benar dan punya tanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab. Roh Kudus menolong kita semuanya untuk menjadi murid-murid Yesus. Woi, Bapak Gembala dari Waru, Surabaya, Sidoarjo. Jelas. Oke. Ya, sebenarnya paling susah adalah berdamai dengan diri sendiri. Enggak susah, Rif. Gampang kok berdamai dengan diri sendiri. Terima semua kekurangan, kelebihan, kelemahan kita terima. Terima kasih Tuhan. Itu belajar untuk tanggung jawab pada diri sendiri. Tuhan memberkati kita semua ya. Selamat menjadi pelaku firman.
maka Tuhan dipermuliakan. Saya lagi di Sidoarjo, siapa gembala di Waru? Bapak Jeremy Wurara. Nanti Papa kasih nomor teleponnya, Ven, ke kamu. Ya, Jer, nanti ada saudaramu dari Nabire akan hubungi, namanya Venis. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host.